Selain syafaat Nabi Muhammad SAW, 5 amalan ini juga akan memberikan syafaat di hari kiamat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, sahabat karib sesama orang mukmin dan bertakwa. Persahabatan orang yang soleh akan berlanjut sampai ke surga dan kekal selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan kepada orang yang soleh untuk memberikan syafaat kepada sahabatnya, mengeluarkan sahabatnya dari neraka agar mereka bersama-sama masuk surga dan berkumpul di surga. Rasulullah SAW bersabda, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Hasan Al-Basri berkata, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Kedua, sikap sabar dan ridhonya orang tua ketika anaknya wafat di waktu belum balik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala istimewa bagi orang tua yang anaknya meninggal sebelum balik, dengan syarat orang tua bersikap sabar dan ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya, apa yang diucapkan oleh hambaku? Malaikat menjawab, dia memujimu dan mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga, beri nama rumah itu dengan Baitu Hamdi. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat istimewa, yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelum Al-Quran, seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran mampu memberikan syafaat kepada pembacanya. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW menganjurkan kepada umatnya memperbanyak membaca Al-Quran serta mengamalkan makna yang terkandung padanya agar kelak mendapatkan syafaat Al-Quran sebagaimana sabda Nabi SAW. Al-Quran memberi syafaat dan dimintai syafaat dan menjadi saksi yang diyakini kebenarannya. Barang siapa menjadikannya sebagai imam, panutan, pedoman dengan mengamalkan isi kandungannya, maka ia akan ditarik ke surga. Dan barang siapa yang menjadikannya di belakang punggungnya, meninggalkan isi kandungannya, maka ia akan ditarik ke neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Keempat, berpuasa. Amalan puasa akan memberikan syafaat kepada orang yang menjalankannya. Rasulullah SAW bersabda, amalan puasa dan amalan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Amalan puasa akan berkata, wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankan aku memberi syafaat kepadanya. Amalan Al-Quran berkata, wahai Tuhanku, aku telah melarangnya dari tidur pada waktu malam, karenanya perkenankan aku memberi syafaat kepadanya. Maka syafaat keduanya diperkenankan. Hadis riwayat Ahmad. Amalan puasa akan menjadi penghalang dan pelindung dari siksa api neraka. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Bagi orang yang berpuasa disediakan pintu surga Ar-Rayyan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Pada hari kiamat, orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu itu, dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu kecuali mereka. Dikatakan kepada mereka, di mana orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa berdiri, dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu kecuali mereka. Jika mereka sudah masuk, pintu itu ditutup, dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, sedekah. Bersedekah tidak mesti banyak, walau hanya separuh kurma, yang penting ikhlas dan halal. Rasulullah SAW bersabda,
lindungi diri kalian dari neraka, walau hanya dengan sedekah separuh kurma. Jika tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan di hari kiamat, dan salah satunya adalah orang yang bersedekah lalu menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Kelak matahari berada sangat dekat dengan kepala manusia, dan orang beriman akan bernaung di bawah naungan sedekahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad.